Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukir atau memahat ornamen kayak gini ya teman-teman. Nah, ornamen kayak gini itu cocok banget buat diaplikasikan pada sandaran kursi ya, sandaran kursi, terus sandaran dipan, pokoknya yang di bagian-bagian belakang. Atau misalkan mau dibikin bagian tengah, di pintu bagian tengah itu juga bagus. Nah, buat teman-teman di rumah, saya sarankan kepada kalian yaitu memodif pahat penguk kalian menjadi kayak gini ya teman-teman. Jadi yang di pinggirnya dihilangin kayak gini ya, ini yang kecil. Nah, biar memahatnya itu semakin gampang. Jadi kalau ketika memahat bagian yang membentuk cembung atau cekung, ini nggak akan nyakar. Jadi buat teman-teman yang sudah memodif dan mengetahui manfaatnya seperti apa, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalian bisa berbagi pengalaman bagaimana ketika sudah dimodif pahat pengukunya. Oke teman-teman, kita langsung pada tutorialnya. Seperti biasa, yang pertama kalian gunakan pahat penguku untuk memberi dasaran mahat. Oke, langsung saja. Oke, kita yang pertama lakukan ya di bagian tengah ini ya teman-teman. Ini kalian sebelum membentuk menjadi cembung, kalian harus membuat dasaran pinggiran terlebih dahulu menggunakan pahat penguku yang sesuai dengan ukuran. Jadi kalian pahat terlebih dahulu biar ketika memahat di bagian-bagian samping ini nggak rusak. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah selesai diberi dasaran kayak gini, kemudian kita bentuk menjadi cembung menggunakan pahat penguku yang sesuai dengan bentuk ornamennya. Ini contohnya, ini penguku yang sudah saya modif. Jika kalian belum bisa modif, kalian bisa tonton video tutorial memodifnya, link videonya ada di deskripsi ya teman-teman. Untuk membentuknya bagian yang sebelah sini ya, kayak gini bentuknya, posisi pahatnya. Karena tadi sudah didasari, jadi langsung hilang kayunya, yang dipahat langsung hilang. Jadi karena ini nggak akan, yang di bagian sebelah sini nggak akan rusak. Paham ya teman-teman? Dibentuk sampai rapi ya teman-teman. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini dirapikan menggunakan pahat penguku atau bisa menggunakan pahat kol kalau kalian hobinya pakai pahat kol. Kalau misalnya kalian belum bisa pahat kol ya menggunakan pahat penguku saja. Oh ya teman-teman, jangan sampai lupa kalian cara memegang pahatnya kayak gini ya. Posisinya kalau misalkan kayak gini, posisinya kayak gini ya, jari kelingking kayak gini, jari kelingkingnya ada di mepet kayak gini ya. Kalau posisinya kayak gini, tinggal dibalik kayak gini, atau kayak gini ya. Ini. Nah, karena ini tutorial biar kalian ini apa, mata pisaunya biar kelihatan, jadi saya megangnya agak ke atas. Sebenarnya ini salah, megang kayak gini tuh salah. Ini yang bener kayak gini atau kayak gini. Karena kembali lagi ya, ini video biar kalian tahu bentuk pisaunya ini enggak, biar kelihatan ya, biar
kalian bisa memahami, jadi ini saya angkat. Oke, lanjut. Kemudian kita bentuk ornamen di bagian tengah ini menggunakan pahat coret ya teman-teman. Biar ornamennya tambah bagus, kalian bisa rapikan menggunakan pahat kol kayak gini ya teman-teman, di bagian pinggir-pinggir kayak gini. Kemudian diberi coretan ornamen menggunakan pahat coret yang kecil ya. Oke, kita sekarang lanjut di bagian yang bawah ini. Kalian bawah bisa menggunakan pahat kol, juga bisa menggunakan pahat penguku. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan pahat penguku terlebih dahulu ya teman-teman. Sama ya, kita bikin di bagian bawah ini. Kalau membuat agak cekung, jadi bagian bawah posisinya kayak gini. Kalau cembung berarti kayak gini. Oke, karena ini cekung di bagian yang bawah. Dari pinggir terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi terus jangan langsung ke tengah, tapi pinggir bagian sebelah ini juga diutamakan. Di pinggir-pinggir. Kemudian di bagian sebelah sini kita jorokkan ke bawah menggunakan pahat penguku juga. Kemudian di bagian pinggir-pinggir ini kita rapikan menggunakan pahat kol. Kemudian di bagian sebelah sini kita beri coretan ornamen menggunakan pahat kol yang paling kecil. Kemudian diberi coretan ornamen. Oke, sekarang kita lanjut di bagian yang sebelah ini. Kita belajar yang agak mudah-mudah terlebih dahulu. Ini ya, ini kita bikin menggunakan pahat penguku kayak gini. Nah, ini bentuknya dijorokkan ke dalam ya.
Kemudian di bagian sebelah sini kita rapikan menggunakan pahat kol. Kemudian kalian bisa memberikan coretan ornamen menggunakan pahat coret. Nah, di bagian kayak gini, ini sama, cuman perbedaannya ini ada pelungkerannya kayak gini ya teman-teman. Yang ini enggak, jadi langsung dijorokkan ke dalam kayak gini ya. Terus kemudian yang ini kita bikin cembung ke belakang, di bagian sini kita bikin cembung ke belakang kayak gini ya teman-teman. Menggunakan pahat penguku. Kemudian dirapikan menggunakan pahat penguku juga. Oke, kemudian di bagian sebelah sini, bagian pelungkerannya ini ya, bagian pelungkerannya gitu dirapikan menggunakan pahat kol kayak gini. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian yang ini. Ini sama yang ini, sama ya dengan yang ini. Jadi kita jorokkan ke bawah menggunakan pahat penguku. Enaknya kalau ini sudah dimodif, ini nggak akan nyakar-nyakar di bagian samping. Jadi ketika kita bikin memahat di bagian posisi pahatnya kayak gini, ini nggak akan nyakar di samping-sampingnya teman-teman. Jadi kalau udah dimodif pasti bakal mempermudah pekerjaan kalian. Oke, selanjutnya kita rapikan di bagian sebelah sini kayak gini ya, menggunakan pahat kol. Kemudian diberi coretan ornamen. Nah, di bagian yang ini sama ya teman-teman, ini sama yang ini sama. Saya memberikan contohnya hanya satu saja di bagian yang ini biar tidak terlalu panjang durasinya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Nah, untuk di bagian ornamen yang ini kalian bisa menggunakan pahat kol. Nah, kalian bisa menggunakan pahat kol. Jadi di bagian yang ini kalian menggunakan pahat kol kayak gini ya teman-teman. Posisinya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dari pinggir ini dulu, dari pinggir ini menuju ke tengah, terus kembali ke pinggir lagi kayak gini contohnya. Diputar. Kemudian di bagian sebelah ini kalian bisa dirapikan menggunakan pahat kol. Gini ya teman-teman. Kemudian diberi coretan ornamen. Ini sama, jadi saya mencontohkan hanya satu saja. Kita lanjut di bagian yang ini. Oke, kita lanjut di bagian yang ini. Pertama kalian bentuk pelungkaran ini terlebih dahulu menggunakan pahat penguku teman-teman. Kemudian dilanjut menggunakan pahat kol.
dari sini ya, mengikuti garis ini, kemudian dipahat menjorok ke dalam membentuk cekung. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal melanjutkan menggunakan pahat kol yang besar dari sini, jadi dari pinggir ini kayak gini, terus dilanjut ke tengah. Ini ya, nah, jika kalian kurang menguasai menggunakan pahat kol, kalian bisa mengkombinasi menggunakan pahat penguku. Jadi kalau membuat cekung berarti posisinya yang di bawah ini ya teman-teman, kayak gini. Kemudian di bagian sebelah sini kita cembungkan ya. Kemudian dirapikan. Di bagian sebelah sini dan sini kita bentuk menggunakan pahat kol. Ini ya teman-teman, kemudian diberi coretan ornamen menggunakan pahat kol yang kecil. Terus disambung dengan pahat coret. Nah, sekarang di bagian yang ini ya teman-teman, kalian yang ini belajar menggunakan pahat kol kayak gini, dicorokkan ke dalam. Jadi untuk tahapnya dari pinggir-pinggir terlebih dahulu, kemudian yang tengah kayak gini ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Kemudian yang tengah ya teman-teman. Kemudian di bagian pinggir-pinggirnya sama ya, dibentuk kayak gini menggunakan pahat kol. Di bagian yang tengah ini diberi coretan ornamen menggunakan pahat kol yang kecil. Selanjutnya diberi coretan ornamen menggunakan pahat penguku, pahat coret. Nah teman-teman, di video kali ini saya hanya memberikan tutorial setengah saja karena ornamen yang sebelah sini sama dengan yang ini, caranya pun juga sama, tekniknya sama. Jadi biar mempersingkat waktu, saya hanya menjelaskan sebelah sisi saja. Nah sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, ornamen seperti ini cocok banget untuk sandaran kursi, sandaran dipan, atau bisa ditaruh di bawah meja yang pinggir-pinggirnya itu bisa cocok. Atau misalkan kalian punya imajinasi ini ornamen kayak gini pantasnya ditaruh di bagian apa, kalian bisa langsung komen di bawah. Jika kalian kurang paham, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya di Instagram @griaukir7. Nah jika kalian males untuk menggambar ornamen ini, kalian bisa minta gambar kepada saya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke.